Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Bertemu kembali kita di hari ini, hari Minggu 13 Maret 2022 dalam rangkaian program Marturia Ministry. Hari ini adalah hari sukacita bagi Christopher Abraham Gultom, karena hari ini dia berulang tahun kelahiran. Kami mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus senantiasa memberkati di usia yang baru. Ibu bapak saudara, mengawali hari ini, mari kita memberi diri untuk dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari baru karunia Tuhan. Kami perlu tuntunan-Mu untuk menjalani hari ini. Bukalah hati kami, terangi dengan Roh Kudus-Mu, buat kami mengerti firman-Mu sehingga kehidupan kami boleh ada dalam tuntunan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara kekasih Tuhan, bacaan firman Tuhan untuk kita hari ini terambil dari Injil Markus pasalnya yang ke-7 ayat 1-16. Firman Tuhan berkata, pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan firman Tuhan ini menceritakan bahwa ketika orang Israel dan ahli Taurat mencoba untuk mendakwa dan menyalahkan Tuhan Yesus dan murid-muridnya karena tidak tunduk pada adat istiadat, yaitu makan tanpa membasuh tangan, Tuhan Yesus mengecam mereka orang Farisi dan ahli Taurat bahwa mereka adalah orang munafik karena mereka telah mementingkan adat istiadat daripada kebenaran. Dari luar mereka kelihatan begitu taat pada Tuhan, tapi mereka telah berpegang pada adat istiadat manusia ketimbang mematuhi perintah Tuhan.
Mereka begitu memelihara adat istiadat sehingga perintah Tuhan mereka abaikan. Tuhan Yesus tidak menentang dan menolak adat istiadat. Kalau orang Farisi dan ahli Taurat menganggap adat istiadat utama, tapi Yesus mau mengatakan yang paling utama adalah perintah Tuhan, ketetapan Tuhan. Firman Tuhan jauh lebih utama daripada adat istiadat apapun. Firman Tuhan sebagai penerang bagi adat istiadat, penerang dan penuntun dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk menjadikan firman-Mu, perintah-Mu, dan ketetapan-Mu sebagai yang terutama dalam hidup kami. Sehingga ketika kami menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan dan ketetapan Tuhan. Kami akan merasakan dan menikmati anugerah dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Amin. Demikian Ibu Bapak Saudara renungan kita hari ini. Selamat berkarya layan, jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.